Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Kusumaningrum dari Sistem Komputer kelas 4B Indralaya. Saat ini sebagai moderator dari kelompok 10 yang ingin mempresentasikan salah satu configuration management tool yaitu Ceph. Baik. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama ada Agera Aniska, kemudian Mulki Pederson, yang ketiga ada Nurul Fitria, yang keempat ada saya sendiri, Septiani Kusumaningrum, yang kelima ada Yahadi Rashid Albaki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agera Aniska. Kepada Saudara Agera, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama, mengapa menggunakan Ceph? Ceph mendukung beberapa platform seperti AIX, RHIL, atau ZenOS, FreeBSD, OXX, Solaris, Microscope Windows, dan Ubuntu. Platform klien tambahan termasuk Arch Linux, Debian, dan Fedora. Yang kedua, Ceph dapat diintegrasikan dengan platform berbasis cloud seperti Intermap, Amazon EC2, Google Cloud Platform, OpenStack, SoftLayer, Microsoft Azure, dan Rackspace untuk secara otomatis menyediakan dan mengkonfigurasi mesin baru. Yang ketiga, Ceph memiliki dukungan komunitas yang aktif, cerdas, dan berkembang pesat. Yang keempat, karena kedewasaan dan fleksibilitas Ceph itu digunakan oleh raksasa seperti Mozilla, Expedia, Facebook, HP Public, Cloud, Prezi, Zero, Unsecure.com, Rackspace, Get Statistication, IGN Marshall University, Socrates University of Minnesota, Wharton School of the University of Pennsylvania, Bonobos, Plum City, Doodle, Disney, dan Cheeseburger. Ceph menyediakan yang pertama penyebaran berkelanjutan. Perangkat lunak dikerahkan terus-menerus memungkinkan perusahaan untuk mengikuti kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan ketahanan sistem. Otomatisasi infrastruktur memastikan semua bug ditangkap dan dihapus sebelum menggunakan perangkat lunak. Yang ketiga, beradaptasi dengan cloud. Ceph dengan mudah berintegrasi dengan infrastruktur di cloud. Definisi Ceph. Ceph adalah teknologi open source yang dikembangkan oleh Opscode. Adam Jacob, salah satu pendiri dari Opscode, dikenal sebagai pendiri Ceph. Teknologi ini menggunakan pengkodean Ruby untuk mengembangkan blok bangunan dasar seperti resep dan buku basah. Ceph digunakan dalam otomatisasi infrastruktur dan membantu mengurangi tugas manual dan berulang untuk manajemen infrastruktur. Ceph memiliki konvensi sendiri untuk blok bangunan yang berbeda, yang diperlukan untuk mengelola dan mengotomatisasi infrastruktur. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Agera. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mulki. Kepada Saudara Mulki, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi ini merupakan kumpulan praktek rekayasa yang menyediakan cara sistematis untuk mengelola entitas untuk penyebaran yang efisien. Entitas itu sendiri meliputi dari pertama itu kode yang perlu diperbarui dan disimpan. Kemudian dua, infrastruktur yang perlu dikonfigurasi. Kemudian adalah orang atau user yang perlu dikoordinasi. Selanjutnya ada alat manajemen konfigurasi mengotomatisasikan aktivitas ini. Ada dua jenis manajemen konfigurasi. Yang pertama itu konfigurasi push. Server mendorong konfigurasi ke node. Yang kedua adalah konfigurasi full, yaitu node memeriksa dengan server secara berkala dan mengambil konfigurasi dari itu. Dalam hal ini, Ceph menerapkan konfigurasi full. Next, please. 4 adalah infrastruktur sebagai kode.
Nah, infrastruktur sebagai kode adalah jenis infrastruktur di mana tim operasi mengelola kode daripada prosedur manual. Ini membuat manajemen konfigurasi lebih sederhana dan lebih efisien. Node pada SIP diperbarui secara dinamis dengan konfigurasi di server. Ini disebut full configuration, yang berarti bahwa kita tidak perlu menjalankan bahkan satu perintah pada server SIP untuk mendorong konfigurasi pada node. Node akan secara otomatis memperbarui diri dengan konfigurasi yang ada di server. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Mulki. Selanjutnya akan saya bacakan. Yang kelima ada fitur pada Chef. Berikut adalah fitur yang paling menonjol dari Chef. Yang pertama, Chef menggunakan bahasa Ruby yang populer untuk membuat bahasa khusus domain. Yang kedua, Chef tidak membuat asumsi tentang status node saat ini. Ia menggunakan mekanismenya untuk mendapatkan status mesin saat ini. Yang ketiga, Chef sangat ideal untuk menerapkan dan mengelola server cloud, penyimpanan, dan perangkat lunak. Yang keenam ada key building block of Chef. Yang pertama, resep. Ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan atribut yang digunakan untuk mengelola infrastruktur. Atribut yang ada dalam resep ini digunakan untuk mengubah status yang ada atau menyetel node infrastruktur tertentu. Mereka dimuat selama menjalankan client Chef dan dibandingkan dengan atribut node atau mesin yang ada. Kemudian, sampai ke status yang didefinisikan dalam sumber daya simpul dari resep. Ini adalah pekerja keras utama dari buku masak. Yang kedua ada buku masak. Buku masak adalah kumpulan resep. Mereka adalah blok bangunan dasar yang diunggah ke server Chef. Ketika Chef run berlangsung, ini memastikan bahwa resep yang ada di dalamnya mendapatkan infrastruktur yang diberikan ke keadaan yang diinginkan, seperti yang tercantum dalam resep. Kemudian yang ketiga ada sumber, merupakan komponen dasar dari resep yang digunakan untuk mengelola infrastruktur berbagai jenis status. Mungkin ada banyak sumber daya dalam sebuah resep yang akan membantu dalam mengkonfigurasi dan mengelola infrastruktur. Yang keempat, atribut pada dasarnya adalah pengaturan. Mereka dapat dianggap sebagai pasangan nilai kunci dari apapun yang ingin digunakan. Dalam buku masak, ada beberapa jenis atribut berbeda yang dapat diterapkan dengan tingkat prioritas yang berbeda dari setelan akhir tempat node beroperasi. Yang kelima ada file, merupakan subdirektori di dalam buku masak yang berisi file statis apapun yang akan ditempatkan pada node yang menggunakan buku masak. Resep kemudian dapat dideklarasikan sebagai sumber daya yang memindahkan file dari direktori ke simpul akhir. Yang keenam ada template. Mereka mirip dengan file, tetapi mereka statis. File template diakhiri dengan berekstensi, yang berarti mereka berisi Ruby yang disematkan. Mereka terutama digunakan untuk mengganti nilai atribut ke dalam file untuk membuat versi file final yang akan ditempatkan pada node. Yang ketujuh ada metadata.rb. Ini digunakan untuk mengelola metadata tentang paket. Ini termasuk detail seperti nama dan detail paket. Ini juga mencakup hal-hal seperti informasi ketergantungan yang memberitahu buku masak mana yang perlu dioperasikan oleh buku masak ini. Ini memungkinkan server Chef untuk membangun run list node dengan benar dan memastikan bahwa semua bagian ditransfer dengan benar. Kemudian ada komponen pada Chef. Yang pertama ada workstation, merupakan sistem tempat admin duduk, dan juga code untuk mengkonfigurasi dan mengelola infrastruktur dibuat di sini. Kode ini dinamakan resep. Kumpulan dari resep atau code dapat membentuk buku masak. Buku masak ini dimaksudkan adalah library yang berisi code. Kemudian knife adalah baris perintah yang menggugah buku masak ke server. Knife diibaratkan sebagai terminal. Yang kedua ada server, adalah perantara antara workstation dan node.
Server ini adalah tempat buku masak disimpan dan menyediakan alat yang diperlukan untuk mengarahkan konfigurasi node. Server dapat di host lokal atau jarak jauh. Yang kemudian ada node. Node adalah sistem yang memerlukan konfigurasi. Chef client bertanggung jawab atas komunikasi dengan server. Setiap node dapat memiliki persyaratan konfigurasi yang berbeda. Kedelapan ada arsitektur chef. Yang pertama, resep dibuat di workstation. Yang kedua, kumpulan resep membentuk buku masak. Yang ketiga, buku masak diunggah ke server menggunakan knife. Yang keempat, OHI. Komponen dari node memeriksa status sistem dan mengirimkannya ke klien chef. Klien chef memastikan bahwa status node konsisten dengan buku masak. Jika tidak, klien menarik buku masak dari server. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yahadi Rashid Al-Baki. Kepada Saudara Baki, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. 9 yaitu ragam dari chef. Pertama, chef solo. Chef solo tidak memiliki server jarak jauh, sedangkan kedua host chef. Server chef disediakan sebagai layanan di cloud. Yang ketiga yaitu chef client to server. Ini adalah arsitektur chef tradisional. Dan yang terakhir yaitu private chef. Ini adalah chef versi perusahaan tempat server untuk di hosting. Selanjutnya. Sepuluh kelebihan dari tool chef. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan ketahanan layanan untuk mengembangkan lebih banyak perangkat lunak bebas atau cacat karena ia menangkap bug sebelum terjadi. Yang kedua yaitu integrasi yang sangat baik dengan cloud. Yang ketiga yaitu chef membantu meningkatkan ketahanan layanan. Dan yang keempat yaitu chef membantu meningkatkan manajemen risiko. Selanjutnya. Yaitu kekurangan dari tool chef, yaitu salah satu kelemahan besar dari chef adalah cara buku masak dikendalikan. Perlu being constant sehingga orang yang bekerja tidak boleh mengacaukan buku masak orang lain. Yang kedua yaitu hanya chef solo yang tersedia. Yang ketiga, dalam situasi saat ini hanya cocok untuk AWS Cloud. Yang keempat, sangat tidak mudah untuk mempelajari jika orang tidak mengenal Ruby. Yang kelima, dokumentasi masih kurang. Keempat, chef tool dipaksa masuk ke Ruby. Yang ketujuh, beberapa alur kerja di chef tampak agak berbelit-belit karena basis kode menjadi besar. Dan yang terakhir, chef tidak mendukung fungsi push. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Baki. Selanjutnya akan dilakukan demo chef yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Fitria. Kepada Saudari Nurul, saya persilakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mendemonstrasikan tool chef. Di sini kami menyediakan 3 Ubuntu, di mana satu Ubuntu 3 ini sebagai server, Ubuntu 2 sebagai client 1, dan Ubuntu client 2 ini sebagai client 2. Langsung ke Ubuntu server. Baiklah, di sini saya akan memasukkan password terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama yang kami lakukan adalah ls, di mana ls ini akan menampilkan semua direktori. Di sini saya telah membuat direktori chef repo, cookbook, dan telah mendownload chef workstation, serta chef starter zip. Selanjutnya akan masuk ke direktori cd, chef repo, /cookbook. Nah, pada langkah selanjutnya akan lanjut ke perintah, yaitu chef generate cookbook sampel. Nah, pada output chef generate cookbook ini
Di sini ada tulisan your codebook is ready. Type CD sample. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke CD sample. Sekarang kita sudah berada di direktori CD sample. Saya akan menjalankan perintah tree. Di mana dalam tree ini terdapat 8 direktori yang berwarna biru dan 10 files. Di sini saya akan menjalankan direktori recite dan file default RB. Oke. Selanjutnya ke direktori cd.slice recite. Oke. Di sini saya akan masuk ke sudo nano default RB. Nah, di sini kita sudah berada di default RB. Nah, di sini saya membuat beberapa konfigurasi atau perintah yang akan kita kirim ke server nantinya. Di sini kami ada konten kelompok 10, di mana jika konfigurasi yang kami lakukan antara server dan klien pada saat memasukkan nilai atau IP klien akan muncul kelompok 10. Oke, Ctrl X. Langkah selanjutnya yaitu mengupload cookbook. Nah, di sini perintah knife cookbook upload sample. Maaf, ada kesalahan. Maaf, tadi kita keluarkan dulu dari direktori risetnya terlebih. Oke, kita lanjut ke CD, save, repo, slice book. Nah, di sini saya masukkan knife, cookbook, upload sample. Ini kita akan mengunggah sampel cookbook ke server. Oke, bentar. Ini prosesnya kurang lebih 1 menit ya untuk uploading sampel ke website. Nah, di sini berhasil ya upload 1 cookbook. Langkah selanjutnya itu kita akan pergi ke website, di mana kita akan di sini ada https api save.io login. Nah, ada username, di sini saya beri username kelompok 10 dan password. Sign. Nah, pada sign di sini bisa kita lihat ada sampel. Nah, berarti kita telah berhasil. Maaf, ada kesalahan.
Di sampel berarti kita telah mengupload satu cookbook ke server. Oke, langkah selanjutnya yaitu kembali ke sini. Kita akan masuk ke Ubuntu Client. Nah, pada Ubuntu Client ini kita memerlukan IP config-nya atau IP address-nya. IP config di mana? Nah, sini didapat IP config client 1 ini yaitu 192.168.43.29. Sini kita akan mengunggah ke server juga dengan menjalankan perintah knife. Memasukkan IP address tadi 192.168.43.29. U ini melambangkan username dari klien. Tadi kliennya baru username klien, lalu memasukkan password di mana password klien 123. N ini pada memberi nama pada node pada website. Ini saya beri nama node klien 1. Klien 1, lalu use sudo password. Oke, enter. Y, Sama. Oke, di sini memerlukan waktu cukup lama ya untuk konfigurasi SSH antara server dan klien. Di sini akan klien node eksis karena saya telah membuatnya tadi, lalu saya ulangi. Di sini kita akan membuat klien for node klien 1. Oke, berarti berhasil. Kita cek di website. Nah, di sini kita tadi kita beri di sini ada Ubuntu, platformnya benar. Di sini IP address-nya 192.168.43.29. Nah, lalu kita klik di sini edit list. Nah, di mana sampel yang ini akan kita pindahkan ke current run list. Save run list. Oke, konfigurasi di sini telah selesai. Selanjutnya kita akan Ubuntu client. Ini kita akan menjalankan perintah yaitu sudo save client. Oke, enter. Ini akan memerlukan waktu kurang lebih konfigurasinya selama 1 menit. Atau lebih cepat. Oke, di sini ada resolving cookbook run list sampel, yang mana sampel tadi kita tambahkan pada run list.
Oke, kita sinkronisasi cookbook saja. Ini adalah perintah di mana kita masukkan pada terminal sudo nano rb tadi. Oke, di sini emang sedikit lama konfigurasi. Oke, di sini running handlers complete. Nah, ini kita akan pergi ke Firefox. Kita akan memasukkan IP address dari client server client node ini. Oke, saya itu 192.168.4. Nah, karena kita tadi pada cookbook telah kita tambahkan yang telah saya jelaskan sebelumnya yaitu kelompok 10. Nah, kata kelompok 10 ini menandakan bahwa klien dan server itu telah terhubung. Untuk fitur-fitur yang ada di sini, baiklah di sini akan saya jelaskan beberapa. Nodes yang telah kita konfigurasikan tadi. Di sini platform Ubuntu, klien virtual. Nah, di sini juga saya menambahkan node klien 2. Cara konfigurasinya sama dengan klien 1 tadi. Nah, di sinilah kekurangan dari SafeTool ini yang telah kami lakukan karena harus melakukan konfigurasi satu persatu. Mungkin itulah yang dapat saya demonstrasikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul atas demo yang telah dilakukan. Oke, dari penjabaran materi serta demo yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan yang telah disampaikan pada kumpulan saya sebelumnya dinilai belum memberikan penerapan SAFe secara signifikan. Namun, materi yang disampaikan dinilai dapat memberikan panduan serta gambaran umum yang baik mengenai alasan beberapa orang menggunakan SAFe sebagai configuration management tool, serta dijabarkan pengertian SAFe adalah teknologi open source yang dikembangkan oleh Opscode dan menggunakan pengkodean Ruby. Tidak lupa dijabarkan bagaimana cara kerja node, server, dan workstation. Demikian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.